Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran daring hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semua tetap dalam lindungan Allah SWT, tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan tetap semangat untuk belajar. Apa kabar anak-anak semua? Ibu harapkan pembelajaran hari ini anak-anak harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa selalu rajin mencuci tangan dan setiap keluar rumah harus memakai masker. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pagi hari ini, materi tentang bab 3, bentuk dan kedaulatan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita bahas. Coba diperhatikan, ada dua tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah mempelajari materi bentuk dan kedaulatan negara, anak-anak harus mengetahui apa sebenarnya itu kedaulatan, sifat-sifat kedaulatan, bentuk-bentuk kedaulatan. Tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu setelah mempelajari materi ini, anak-anak dapat menguraikan atau menjelaskan teori-teori kedaulatan, negara-negara yang menganut teori tersebut, dan tokoh-tokoh yang menjadi pencetus teori kedaulatan tersebut. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita dengarkan salah satu lagu nasional, yaitu Tanah Airku. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai,
Bisa dihafal atau masih ingat dengan lagu tersebut? Lagu Tanah Airku ini merupakan salah satu lagu nasional yang menggambarkan keindahan negara Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Negara Indonesia memiliki kepulauan yang sangat indah dengan beribu-ribu pulaunya. Sehingga kita, anak-anak sekalian, tak akan bisa melupakan keistimewaan negara kita. Negara yang begitu indah ini tidak dengan mudah kita raih, tapi memerlukan perjuangan dari bangsa Indonesia, perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaannya. Karena dengan kemerdekaan, negara Indonesia pada saat ini bisa memiliki kedaulatan. Negara yang merdeka otomatis memiliki kedaulatan. Tentang kedaulatan inilah yang akan kita bahas hari ini. Oke, kita lanjut masuk pada pembahasan materi. Mulai dari tujuan pembelajaran yang pertama. Apa sebenarnya itu kedaulatan? Kedaulatan secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata daulah. Daulah artinya kekuasaan yang tertinggi. Ada beberapa tokoh negara yang menguraikan atau menjelaskan tentang pengertian kedaulatan. Dari beberapa tokoh itu, kita ambil kesimpulannya saja apa sebenarnya itu kedaulatan. Kedaulatan bisa kita lihat di sini. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi pada suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dalam negara tersebut. Jadi, kekuasaan yang terdapat dalam wilayah negara itu dan berlaku di wilayah negara itu. Maksudnya bahwa negara yang sudah merdeka itu sudah memiliki kedaulatan untuk mengatur wilayahnya sendiri. Negara yang sudah merdeka tidak boleh lagi dicampuri kekuasaannya oleh negara lain, karena dia sudah memiliki kekuasaan tersendiri di negaranya dan dia memiliki kekuasaan yang paling tinggi di negaranya. Itulah yang dimaksud dengan kedaulatan. Materi berikutnya, sifat-sifat kedaulatan. Coba anak-anak perhatikan. Ada 4 macam sifat kedaulatan. Kita lihat. Pertama, asli. Kedua, permanen. Yang ketiga, tunggal. Dan yang keempat, tidak terbatas. Jadi, ada berapa anak-anak sifat kedaulatan? Iya, bagus, ada 4. Kita mulai bahas yang pertama. Sifat yang pertama adalah asli. Asli artinya kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain. Maksudnya bahwa kekuasaan yang ada di negara itu berasal dari negaranya sendiri, bukan pemberian dari negara lain. Sifat kedaulatan yang kedua tadi anak-anak apa? Iya, bagus. Permanen. Nah,
coba kita lihat apa itu permanen. Permanen artinya kekuasaan itu tetap ada selama negara itu ada. Kedaulatan atau kekuasaan yang ada di negara itu tidak akan habis, tidak akan hilang apabila negara itu masih berdiri. Jadi apakah kedaulatan bisa hilang? Bagaimana menurut anak-anak? Kedaulatan negara Indonesia bisa habis? Bisa hancur? Iya. Betul sekali, bisa. Kapankah itu? Apabila negara itu sudah tidak ada lagi, atau dengan kata lain sudah hancur. Misalnya ini mudah-mudahan tidak terbukti dan tidak sama sekali. Misalnya, sekarang ada negara Indonesia. Kapan negara Indonesia hancur atau runtuh, maka pada saat itu kedaulatan atau kekuasaan Indonesia juga hilang dan habis. Ya. Sekarang kita pindah yang ketiga, sifat yang ketiga. Tunggal. Tunggal artinya bahwa kekuasaan yang ada di negara itu adalah milik negara itu sendiri. Tunggal, satu. Tidak dibagi-bagi. Kekuasaan di negara Indonesia ini contoh, tidak diberikan kepada satu lembaga, misalnya MPR, DPR, tidak. Tapi kekuasaan dalam negara Indonesia hanya satu, milik negara Indonesia. Pelaksanaannya itu diserahkan kepada pemerintah. Pelaksanaannya kekuasaan di negara kita. Sifat kedaulatan yang keempat, yaitu tidak terbatas. Artinya, kekuasaan di negara kita tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Kekuasaan yang ada di negara kita tidak dibatasi oleh kekuasaan negara lain. Tidak boleh dibatasi oleh negara lain. Kedaulatannya negara Indonesia tidak ada hubungannya dengan negara lain. Tidak boleh dibatasi. Jadi itulah keempat sifat kedaulatan. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami tentang sifat-sifat kedaulatan? Iya, bagus. Mudah-mudahan anak-anak sudah bisa mengerti tentang sifat kedaulatan. Ya, kita lanjut berikutnya, masih tentang hakikat kedaulatan, yaitu pembagian kedaulatan atau macam-macam kedaulatan, atau ada juga yang mengatakan bentuk-bentuk kedaulatan. Bentuk kedaulatan itu coba diperhatikan di atas di layar. Ada dua bentuk kedaulatan, ada dua macam pembagian kedaulatan. Yang pertama kedaulatan ke dalam, yang kedua kedaulatan keluar. Mari kita perhatikan satu persatu. Kedaulatan ke dalam. Kedaulatan ke dalam berarti kekuasaan suatu negara untuk mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Maksudnya bahwa suatu negara yang sudah merdeka memiliki kekuasaan mengatur sendiri negaranya dan tidak boleh dicampuri oleh negara lain. Contohnya kita ambil di Indonesia. Negara Indonesia mempunyai tujuan negara memajukan kesejahteraan umum. Misalnya memberikan bantuan beras,
memberikan beasiswa, pembangunan sarana umum. Itu merupakan program pemerintah Indonesia sendiri, dan kebijakan pemerintah ini tidak boleh dicampuri oleh negara lain. Itu makna dari kedaulatan ke dalam. Masih banyak contoh lagi anak-anak tentang kedaulatan ke dalam. Misalnya, setiap 5 tahun kita mengadakan pemilihan umum. Itu haknya negara Indonesia untuk membuat program pemilihan umum. Misalnya lagi, bangsa Indonesia memiliki tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, bagaimana caranya negara mencerdaskan kehidupan bangsa itu menjadi urusan negara Indonesia sendiri. Itulah makna kedaulatan ke dalam. Bagaimana? Kita lanjut? Iya. Sekarang kedaulatan yang kedua. Kedaulatan keluar. Artinya, suatu negara berhak mengadakan hubungan diplomasi, hubungan kerjasama dengan negara lain demi kepentingan bangsa dan negara. Kita ambil contoh Indonesia. Indonesia memiliki kekuasaan untuk mengadakan hubungan dengan negara manapun. Misalnya Malaysia, Amerika, demi kepentingan bangsa dan negara. Maksudnya, hubungan ini menguntungkan kedua belah pihak. Contoh yang lain lagi. Indonesia menjadi anggota organisasi internasional. Misalnya PBB, ASEAN, UNICEF. Itu termasuk kebijakan bangsa Indonesia untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain. Iya. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa membedakan kedaulatan ke dalam dengan kedaulatan keluar? Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak bisa membedakan dengan cara memberikan contoh. Dengan contoh anak-anak mudah untuk membedakan mana kedaulatan ke dalam, mana kedaulatan keluar. Anak-anak, kita pindah ke tujuan pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah pelajaran ini, anak-anak dapat menguraikan teori-teori kedaulatan, tokoh-tokoh yang berpengaruh, dan negara-negara yang menganut teori tersebut. Sekarang kita lihat di layar, ada berapa teori kedaulatan? Sudah lihat semua? Ada berapa? Iya, ada 5. 5 teori kedaulatan. 1, kedaulatan Tuhan. Kedaulatan raja. Kedua, yang ketiga, kedaulatan negara. Keempat, kedaulatan hukum. Kelima, kedaulatan rakyat. Mari kita bahas satu persatu perbedaan kelima teori kedaulatan ini. Sudah siap? Iya. Kita mulai. Teori kedaulatan yang pertama.
teori kedaulatan Tuhan. Coba anak-anak perhatikan di atas. Anak-anak tadi kan sudah tahu apa itu kedaulatan. Kekuasaan tertinggi. Berarti kalau teori kedaulatan Tuhan artinya kekuasaan tertinggi pada suatu negara adalah di tangan Tuhan. Artinya, menurut teori ini yang pertama adalah bahwa penguasa dalam negara itu mendapat perintah dari Tuhan, mendapat mandat dari Tuhan untuk menjadi penguasa di negara itu. Jadi mendapat mandat dari Tuhan untuk menjadi penguasa di negara itu. Yang manakah yang menjadi penguasa di negara itu? Kalau menurut teori ini, yang menjadi penguasa di negara itu biasa dikenal dengan raja, dewa, kaisar. Jadi pemimpin-pemimpin yang dianggap berpengaruh di negara itu dianggap mendapat kekuasaan pemberian dari Tuhan. Itu menurut teori kedaulatan ini. Teori kedaulatan Tuhan ini dipelopori oleh F. Hegel dan Thomas Aquino. Dan negara yang menganut teori ini antara lain adalah Jepang, Belanda, Mesir kuno. Sekarang kita pindah teori kedaulatan yang kedua, yaitu teori kedaulatan raja. Menurut teori kedaulatan raja ini adalah bahwa raja yang memimpin negara itu adalah jelmaan Tuhan yang bertugas mengatur wilayah negara itu yang berhubungan dengan urusan dunia, yang mana perintah raja bersifat mutlak, tidak boleh diganggu gugat. Ucapan raja adalah peraturan dan tidak boleh dibantah atau tidak boleh diganggu gugat. Siapakah tokoh negara yang berpengaruh pada teori kedaulatan Tuhan ini? Coba kita lihat. Antara lain adalah Nicole dan Principio. Adapun negara yang pernah menganut teori ini antara lain Malaysia, Inggris. Sekarang kita lanjut yang teori yang ketiga, teori kedaulatan negara. Coba perhatikan di atas. Yang manakah yang dimaksud dengan teori kedaulatan negara? Yaitu bahwa negara memegang kekuasaan penuh atas sistem pemerintahan. Jadi, negara memiliki kekuasaan penuh dalam sistem pemerintahan sehingga tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya di atas negara. Meskipun negara yang membuat hukum, tapi negara yang tidak tunduk kepada hukum. Jadi negara yang mengatur hukum. Penganut teori ini atau yang berpengaruh terhadap teori kedaulatan negara ini adalah Jean Bodin dan F. Hegel. Sedangkan negara-negara yang menganut teori kedaulatan negara ini antara lain Jerman dan Prancis.
teori yang keempat, teori kedaulatan hukum. Anak-anak bisa baca di layar bahwa pemegang kekuasaan di negara menurut teori kedaulatan hukum adalah hukum. Negara harus tunduk kepada hukum. Negara yang diwakili oleh pemerintah, mulai dari presiden sampai pejabat terendahnya dan seluruh rakyatnya harus tunduk kepada hukum. Tokoh-tokoh negara yang berpengaruh terhadap teori kedaulatan hukum ini ada antara lain adalah Hugo de Groot dan Cruyff. Adapun negara yang menganut teori ini antara lain Indonesia, Swiss, Amerika, dan umumnya negara-negara di dunia yang sama modern ini sudah banyak yang menggunakan teori kedaulatan yang kelima ini, teori kedaulatan rakyat. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa membedakan kelima teori ini di atas? Kalau misalkan anak-anak masih kurang memahami, silahkan dibuka buku paketnya bab 3. Dan penjelasan mengenai teori-teori kedaulatan ini akan lebih jelasnya lagi kalau dibuka di buku paket PPKN kelas 9. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran ini, Ibu ingin menyampaikan kesimpulan materi pada pagi hari ini, yaitu hakikat kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu kedaulatan arti dari kata daulah, artinya kekuasaan tertinggi. Kedaulatan memiliki 4 sifat: asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Selanjutnya, kedaulatan terbagi atas 2 macam atau 2 bentuk. 1, kedaulatan ke dalam, 2, kedaulatan keluar. Kesimpulan yang terakhir, teori-teori kedaulatan yang berlaku di negara di dunia ini ada 5. 1, teori kedaulatan Tuhan. 2, kedaulatan raja. 3, kedaulatan negara. 4, kedaulatan hukum. Dan yang kelima adalah teori kedaulatan rakyat. Harapan Ibu setelah mempelajari materi ini bisa menumbuhkan semangat cinta tanah air, patuh kepada peraturan, lebih menghargai kedua orang tua, guru, dan orang lain. Dan Ibu meminta dan mengharapkan dengan sangat kepada anak-anak sekalian yang kelas 9 ini, jangan lupa semangat belajarnya harus tetap dipertahankan walaupun situasinya harus belajar dari jarak jauh. Ingat protokol kesehatan. Jaga jarak, memakai masker apabila keluar dari rumah, dan rajin-rajin cuci tangan. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa selesai.
Pembelajaran hari ini Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.